PDIP itu kalau jadi oposisi itu pro rakyat banget. Tapi hampir 10 tahun ini PDIP kurang pro rakyat di kekuasaan karena dia menjadi pendukung dari oligarki. Termasuk ke undang-undang yang dianggap dan dikritik keras oleh rakyat, termasuk revisi undang-undang KPK yang membuat pelemahan KPK. Itu kan semuanya bisa lolos karena PDIP yang menjadi jangkarnya koalisi partai politik pendukung Presiden Jokowi gitu ya. Jadi ini ketua kelasnya itu PDI. Ketua kelasnya PDIP gitu ya. Kalau jadi ketua kelasnya setuju bisa bubar tuh. Undang-undang juga tuh Mbak ya. Berjuang. Jadi ini ya PDIP kemarin saya ngeliat wah nyinggung RU penyiaran. Pokoknya pro rakyat banget lah ya 17 itu. Iya, ada Aiman pula ada apa segala tapi ya kemarin ya. Jadi ini makanya istilahnya itu melakukan self korektif. Megawati contoh buruk untuk anak-anak Indonesia. Kamu wajib tahu dendam politik Megawati dinilai contoh buruk untuk anak-anak negara Indonesia. Jika kalah saat berpolitik, Megawati selalu saja ngambek dan memusuhi lawan politiknya. Hal seperti ini bukan hanya terjadi 1 atau 2 kali. Terhitung banyak sekali lawan politik yang hingga kini masih dimusuhi oleh Megawati. Salah satunya adalah SBY. Megawati dan SBY hingga saat ini tidak pernah bertegur sapa, apalagi mengisi acara kenegaraan bersama. Dipergunakan oleh orang per orang. Tahu nggak, ada politikus dari PDIP yang mengundurkan diri loh. Dan karena ini nih, ratusan kader dan simpatisan partai PDIP di Majalengka mundur semua. Kira-kira Bu Mega lagi mikir apa ya sekarang? Heboh nih, nama kader PDIP ini adalah Bapak Marwara Sirait atau biasa disapa Pak Ara. Dia udah ada dalam partai PDIP sejak tahun 1999. Pak Ara belak-belakan ngasih tahu alasannya dia mundur karena beliau memilih mengikuti langkah Pak Jokowi. Dia percaya Pak Jokowi merupakan pemimpin yang dipercaya rakyat Indonesia. Kepercayaan publiknya 75% sampai 80%, dan menurut Pak Ara, Pak Jokowi sudah memperjuangkan banyak hal. Jadi, demi mendukung Pak Jokowi, Pak Ara mengundurkan diri dan sudah menyerahkan kartu tanda anggotanya ke Dewan Pimpinan Pusat PDIP Senin 15 Januari 2024 kemarin. Setelah sah keluar dari partai PDIP, ratusan kader dan simpatisan PDIP kompak mundur ngikutin Pak Ara dengan menyerahkan semua atribut partai. Kira-kira hal ini bakal nurunin elektabilitas paslon nomor 3 nggak ya? Pak Ganjar pun ada menanggapi hal ini. Capres nomor 3 bilang kalau itu hak semua orang. Coba ada yang bisa nebak nggak nih? Bu Mega kira-kira lagi mikir apa sekarang ya? 2 kepala daerah PDIP yang ikut retreat akan pindah partai. Bagus banget. Bagus banget. Bagus tindakan Bapak ini. Karena Bapak dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Bapak ini harus nurut sama rakyat, harus menjalankan tugas dari rakyat, bukan nurut sama partai. Karena Bapak ini eksekutif, Bapak ini kepala daerah. Jika sudah terpilih rakyat, maka pertanggungannya kepada rakyat. Terus harus sejalan dengan pemerintah pusat. Beda dengan DPR. DPR kan ada fraksi kan harus mengikuti keputusan dari partai. Apa yang dilakukan harus ikut partai. Kalau kepala daerah enggak. Dan Bapak kalau keluar dari partai Bapak tetap jadi bupati. Tapi kalau Bapak keluar dari bupati, Bapak jadi petugas partai, mau ngapain, ya kan? Saya sepakat. Semoga kader-kader yang lain dari partai Bapak mengikuti jejak Bapak. Respect. Sebentar, kita ingatkan lagi. Hasto ini siapa? Orang yang selama ini dikenal sebagai tukang bisik Megawati. Orang yang selalu memainkan narasi kotor untuk menjatuhkan lawan politiknya. Tapi ketika hukum menindak, Megawati merasa dizalimi. Ini pola lama, koruptor teriak dizalimi, elit politik main drama, lalu mereka berharap rakyat bodoh dan ikut membela. Tapi maaf, rakyat Indonesia sekarang sudah cerdas. Prabowo tahu, betul, membangun bangsa ini bukan perkara mudah. Ada mentalitas lama yang harus dihancurkan. Ada politik dinasti yang harus dikikis. Ada kebiasaan lama di mana kekuasaan dianggap sebagai hak milik pribadi yang harus ditinggalkan. Dan itu membuat orang seperti Megawati tidak nyaman. Karena dia tahu di bawah kepemimpinan Prabowo, Indonesia sedang bergerak ke era baru.
Era di mana kepemimpinan tidak lagi diwariskan, tapi diperjuangkan. Era di mana kepentingan rakyat berada di atas segalanya. Presiden Prabowo sudah menunjukkan bahwa dia bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di belakang meja, atau sekadar menunggu laporan dari anak buah. Dia turun langsung. Dia mendatangi SBY, dia mendatangi Jokowi, dia mendengarkan, dia belajar. Dan ingat baik-baik, hanya pemimpin sejati yang berani mengakui bahwa dia perlu belajar. Sementara itu Megawati masih bersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu, masih memelihara dendam, masih mencoba mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan cara-cara lama. Tapi rakyat sudah melihat siapa yang bekerja untuk bangsa dan siapa yang hanya sibuk menjaga kepentingan pribadi. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan Megawati akan terus jadi pembangkang negara? Sampai kapan dia akan terus menjadi batu sandungan bagi kemajuan Indonesia? Satu hal yang pasti, Indonesia di bawah Prabowo tidak akan berhenti hanya karena ada satu orang yang masih terjebak dalam ambisi pribadi. Megawati sudah tak layak berbicara untuk negeri ini. Kenapa? Karena dia sudah dilumuri kebencian dan kerakusan kekuasaan. Coba lihat bagaimana dia bersikap. Saat negara butuh persatuan, dia malah sibuk memupuk dendam lama dan menebar racun kebencian. Presidential Club, dia tidak mau ikut. Kenapa? Karena egonya terlalu besar untuk mengakui Prabowo sebagai pemimpin yang sah. Ini fakta. Megawati sudah kehilangan akal sehat dalam politik. Bukan lagi berpikir untuk kepentingan rakyat, tapi hanya memikirkan bagaimana caranya dia dan kroni-kroninya tetap punya pengaruh. Mari kita bedah satu persatu. Masih sakit hati karena kalah di Pilpres 2004? Itu sudah 20 tahun yang lalu. Seorang negarawan sejati seharusnya sudah melupakan itu dan berpikir ke depan. Tapi Megawati masih menyimpan dendam, masih menolak rekonsiliasi. Sikap kekanak-kanakan seperti ini tidak pantas untuk seorang yang mengaku negarawan. Dulu dia elu-elukan sebagai kader terbaik PDIP. Tapi begitu Jokowi tidak tunduk 100% pada kemauannya, Megawati langsung menganggapnya sebagai pengkhianat. Selamat datang di Liga Maling Indonesia, kompetisi paling memalukan. Tempat para pencuri uang rakyat berlomba-lomba menguras triliunan rupiah dari kantong negara. Di puncak klasemen, kita punya juara sementara, skandal mega korupsi Pertamina. Kerugian 968 triliun, fantastis. Angka yang cukup untuk membangun ribuan rumah sakit, sekolah, dan infrastruktur yang layak bagi rakyat. Di posisi runner-up, korupsi di PT Timah. Disusul oleh kasus BLBI, PT Duta Palma, PT TPPI, hingga korupsi berjamaah di Asabri, Jiwasraya, dan Kominfo. Semua ini membuktikan satu hal, Indonesia benar-benar jadi surga bagi para maling duit rakyat. Tapi tenang, Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Satu persatu para pemain dalam Liga Maling ini telah diseret ke meja hijau. Ribuan triliun rupiah berhasil diselamatkan dari tangan para tikus berdasi. Ini bukan sekadar penindakan hukum, tapi perang melawan pengkhianat bangsa. Kejaksaan Agung telah membuktikan bahwa hukum bisa tajam ke atas. Korupsi harus jadi musuh bersama, karena setiap rupiah yang dicuri adalah hak rakyat yang terampas. Jangan biarkan liga ini terus berjalan. Saatnya kita hentikan pertandingan para maling ini selamanya. Bagikan video ini, keadilan harus menang. Lawan korupsi, dukung Kejaksaan Agung bersihkan negeri ini. Dalam dunia politik Indonesia ada nama-nama yang kadang lebih lekat dengan ironi ketimbang prestasi. Nama-nama yang diucapkan dengan bisikan atau seruan penuh amarah di ruang-ruang publik maupun privat. Salah satu nama itu adalah Harun Masiku, sebuah teka-teki yang tak hanya membingungkan, tetapi juga memalukan negara. Dia adalah buronan, namun lebih dari itu, dia adalah simbol dari kelemahan sistem hukum kita. Dalam kisah Harun Masiku, terselip drama pengkhianatan, kepentingan, dan ketidakberdayaan negara dalam menghadapi elit politik yang kebal hukum. Harun Masiku itu siapa sih? Kok bertahun-tahun enggak bisa ditangkap? Kalimat itu meluncur dari mulut Marwarar Sirait, seorang politikus yang kini berseragam Partai Gerindra setelah sempat menjadi bagian dari PDIP. Kalimat ini mungkin terdengar seperti keluhan biasa, tetapi sejatinya ini adalah tamparan keras bagi lembaga penegak hukum, khususnya KPK, yang bertanggung jawab mengejar Harun. Lebih ironis lagi, kritik ini muncul di tengah panasnya perseteruan antara Marwarar dengan Hasto Kristianto, sekjen PDIP, partai yang pernah menaungi keduanya. Konteksnya jelas, Harun Masiku adalah mantan caleg PDIP yang diduga terlibat dalam kasus suap komisioner KPU pada 2020. Kasus ini bukan hanya merusak nama baik PDIP, tetapi juga menyorot kegagalan sistem pengawasan partai politik. Namun, lebih dari 3 tahun berlalu, Harun tetap buron.
keberadaannya menjadi misteri dan setiap kali namanya disebut, aroma skandal membuncah. Apa yang membuat kasus Harun Masiku begitu menarik dan menyebalkan adalah bagaimana ia seolah menjadi momok abadi bagi Hasto Kristianto. Nama Hasto selalu dikaitkan dengan Harun, meskipun tak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa dia melindungi Harun. Tetapi persepsi publik kadang lebih kuat daripada fakta, dan bagi banyak orang, Hasto adalah simbol dari konspirasi politik yang membuat Harun tetap bebas. Marwarar atau ARA tak ragu untuk menyerang Hasto. Dalam pernyataannya, ia menawarkan hadiah 8 miliar rupiah bagi siapa saja yang bisa menangkap Harun Masiku. Pernyataan ini bukan hanya provokatif, tetapi juga strategis. Dengan melontarkan tantangan ini, ARA seolah ingin menunjukkan keberanian sekaligus memojokkan Hasto, yang selama ini tak lepas dari bayang-bayang kasus Harun. Namun, langkah ARA ini juga tak lepas dari kritik. Banyak yang menilai bahwa serangan ARA kepada Hasto lebih sebagai pengalihan isu. ARA sendiri baru-baru ini dikecam karena pernyataannya yang dianggap mengeksploitasi politik identitas dalam mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk Pilkada Jakarta. Dalam pernyataan kontroversialnya, ARA menyebut bahwa dukungan Anies Baswedan kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno akan membuat basis pemilih non-Muslim meninggalkan mereka. Pernyataan ini yang beraroma sara mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Hasto. Ironisnya, ARA yang kini menggembar-gemborkan isu Harun Masiku juga tak lepas dari stigma politik transaksional. Sebagai politisi yang kini berlabuh di Gerindra, ARA pernah dikritik karena gaya hidup mewahnya. Rumahnya di kawasan elite di Ponegoro, yang disebut-sebut bernilai ratusan miliar, menjadi sorotan. Dalam konteks ini, serangan ARA terhadap Hasto soal Harun Masiku bisa dilihat sebagai strategi untuk mengalihkan perhatian dari dirinya sendiri. Di balik semua drama politik ini, ada pertanyaan mendasar. Mengapa Harun Masiku tak kunjung ditangkap? Apakah dia terlalu cerdas? Atau justru sistem hukum kita yang terlalu lemah? Fakta bahwa Harun Masiku pernah hampir tertangkap di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK, tetapi berhasil meloloskan diri, menambah noda hitam dalam cerita ini. Dalam insiden tersebut, petugas KPK yang mengejarnya justru dihalang-halangi oleh aparat kepolisian. Sebuah tragedi hukum yang menggambarkan betapa lemahnya KPK ketika berhadapan dengan jaringan kekuasaan. Kasus Harun Masiku juga menjadi ujian bagi independensi KPK, yang dalam beberapa tahun terakhir kehilangan banyak kepercayaan publik. Revisi UU KPK pada 2019 yang melemahkan posisi lembaga ini membuat banyak orang pesimis bahwa KPK mampu menangani kasus-kasus besar, termasuk Harun Masiku. Dalam konteks ini, Harun bukan hanya buronan, tetapi juga simbol dari korupsi sistemik yang sulit diberantas. Di tengah semua ini, muncul isu lain yang tak kalah panas. Politik identitas. ARA yang dulunya dikenal sebagai politisi PDIP yang loyal kepada Jokowi, kini menjadi wajah baru di Gerindra. Namun, pernyataannya soal basis non-Muslim yang meninggalkan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno karena dukungan Anies Baswedan justru memperlihatkan sisi gelap politik kita. ARA yang dulu mengecam politik identitas, kini justru menggunakan strategi yang sama untuk menyerang lawan politiknya. Pernyataan ARA ini mengingatkan kita pada Pilkada Jakarta 2017, ketika isu SARA digunakan untuk menjatuhkan Basuki Cahayapurnama, Ahok. Saat itu, politik identitas menjadi senjata yang ampuh, tetapi juga memecah belah masyarakat. Kini, senjata itu kembali digunakan, tetapi dengan pelaku yang berbeda.